Jadi lamun di desa kepala desa jeung BPD nanti sinkron pasti desana moal bener. Setuju tuh Pak? Walaupun ada pemotongan dana transfer dari pusat, saya jamin dan saya pastikan pembangunan jalan di desa-desa tetap akan saya lakukan dan akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Saya berkomitmen 1000 pun uang APBD yang saya kelola itu harus terasa langsung oleh masyarakat yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Subang. Pak Bupati, Kementerian Desa Pak. Nuhun Pak Bupati. Seminar ini merupakan wadah penting Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berperan strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Sebagai dimana diketahui, BPD memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, tapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat serta mitra kepala desa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan desa. Jadi lamun di desa kepala desa yang BPD nanti sinkron pasti desana moal bener. Setuju tuh Pak? Maka dari itu perlu ada kolaborasi, sinergitas antara kepala desa dan kepala BPD di desanya tersebut agar desanya bisa mengalami perkembangan dan kemajuan. Bapak lamun ke Kapemda mulai tahun harema moal disuguhan cai-cai acan da beak duitna Pak lain koret, tapi memang hampir 360 miliar itu saya berkorban Pak. Yang saya korbankan apa? Mulai tahun depan eselon 2 semua SPPD-nya tidak ada Pak, saya kurangin. Lalu makan minum dinas-dinas itu saya hapuskan Pak. Termasuk mobil dinas bupati, kepala OPD semua saya hapuskan Pak. Kenapa saya hapuskan? Karena kita ada kebutuhan 360 miliar yang dimana itu saya sudah berjanji dan saya menyampaikan ke Pak Sekda, seefisiensi apapun kita menghadapi pemotongan TKD dari pusat, ada 4 unsur yang tidak boleh sama sekali terganggu Pak. 1, infrastruktur jalan pembangunannya tidak boleh berkurang. 2, ruang-ruang kelas belajar untuk anak-anak kita di SD dan SMP tidak boleh berkurang. 3, kesehatan, pelayanan kesehatan juga tidak boleh berkurang. Sehingga kami memangkas Pak, hari ini saya memangkas. Nah tapi ini saya tetap menegaskan bahwa walaupun ada pemotongan dana transfer dari pusat, saya jamin dan saya pastikan pembangunan jalan di desa-desa tetap akan saya lakukan dan akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Tahun ini 92 km jalan saya perbaiki Pak. Nanti desanya yang belum kebagian tahun ini, di tahun depan awal Januari akan langsung saya perbaiki juga Pak. Jadi saya mohon doa dan dukungannya. Saya yakinlah di sini, dan saya pembangunan saya, kalau Bapak yang punya medsos bisa lihat di Instagram dan TikTok saya, sudah saya umumkan jalan mana saja yang sudah saya benerin. Dan itu merata Pak, tidak hanya selatan, tidak hanya Pantura, tidak hanya tengah, tapi seluruh wilayah Kabupaten Subang itu tersebar di seluruh desa dan seluruh kecamatan di Kabupaten Subang. Target saya 2027 jalan Kabupaten Subang kudu geus lecir, arek di Pusaka, rek di Binong, Tambak Dahan, rek di Ciater, pokoknya jalan kabupaten 2027 rek kumaha we carana kudu lecir. Lalu juga tidak boleh lagi ada sekolah-sekolah yang
hampir rubuh di Kabupaten Subang. Dan yang terpenting Bapak Ibu mohon dikawal. Nah, termasuk Kepala BPD sekalian mumpung sedang kumpul semua, mohon dikawal mulai tahun ini. Ini sedang berproses, mudah-mudahan bisa secepatnya. Mulai tahun ini pembuatan KTP, KK, surat pindah dan lain-lain yang akte kependudukan itu saya rubah, tidak lagi di Disdukcapil, tapi saya berikan pelayanan itu di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Jadi untuk warga-warga Bapak Ibu yang mau bikin kependudukan, surat kependudukan, nanti mulai tahun ini saya sedang berproses ini, mudah-mudahan bisa dalam bulan ini itu sudah bisa melakukan pelayanannya di kecamatan. Jadi orang Pusaka Negara atau kudu jauh-jauh di rengin KTP kudu ke kota, jadi cukup ke kecamatan. Dan ini tolong dicatat Bapak Ibu, jika nanti di kecamatannya masih ada yang minta pungutan 50-100 ribu, sampaikan sama saya, akan langsung saya pindahkan orangnya kalau terbukti Pak. Jadi Bapak Ibu selaku perwakilan di desa itu harus bisa mengantar dan harus bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ayo nama jauh Pak. Ayo orang Pantura ini dia tuh. Mana Pantura? Urang ikhtiar Pak, doakan sayanya cing kuat, cing bisa 2028 rumah sakit di Pantura kudu geus aya. Doakan saya mudah-mudahan 2028 saya kudu bisa neangan celana kumaha carana di Pantura kudu geus boga rumah sakit umum daerah. Karena sok loba nu ngomong cenah Pantura mah selama ieu sok dianak tereken. Tapi kalau Bapak lihat sekarang hari ini saya tidak pernah beranak tirikan manapun Pak. Justru pembangunan terbesar itu salah satunya di Pantura Pak. Karena memang jalan-jalan di Pantura itu cukup lumayan Pak, komo bobos kaditu Pak, ripuh pokoknya mah. Saya berkomitmen 1000 pun uang APBD yang saya kelola itu harus terasa langsung oleh masyarakat yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Subang. Tidak boleh lagi ada uang yang dikelola oleh APBD pemerintah daerah Kabupaten Subang yang sifatnya foya-foya atau hanya untuk kebutuhan tim sukses belaka. Jadi semuanya saya kembalikan untuk masyarakat yang ada di desa-desa di Kabupaten Subang. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Saya mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya bisa terwujud dan desa-desa di Kabupaten Subang bisa makin ngabret lagi. Dan yang terpenting Bapak Ibu, mudah-mudahan mulai tahun ini hingga tahun depan hingga seterusnya antara pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten itu bisa terus bersinergi, bisa terus berkolaborasi, karena saya tahu bahwa saya tidak bisa sendiri dalam mewujudkan apa yang kita sama-sama ciptakan, dan saya butuh dukungan dari seluruh elemen, mau itu kepala desa, kepala BPD, kecamatan, itu saya butuh dukungan bersama-sama. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa Kabupaten Subang ini sebuah kabupaten yang banyak sekali problematika, banyak sekali hal-hal yang selama ini belum tersentuh, yang dimana hal itu ingin saya rubah mulai hari ini. Oke, ada video? Foto. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Mohon berkenan karena beliau akan menunjukkan acara yang lain. Kita doakan semoga Bapak sehat selalu dan lancar sukses dalam aktivitas selanjutnya. Bapak, Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, untuk Bapak kita, Bapak Bupati. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya Bapak Sing Provinsi Jawa Barat. halo, dari mana Ibu? Bawa.
sehat ya. Dua, tiga. Satu, dua. Siapa tuh? Ya, siap. Ya, siap. Siap, amin. Seragaman. Ayo. Ini Jumat jadwalnya mau keliling ke desa naik motor. Kali-kali boleh ikut ya. Ayo, boleh. Jenderal Terakhir Kabupaten Jawa Barat beserta tamu kehormatan tiba di tempat acara. Kami mohon berkenan Bapak Renaldi Putra Andita untuk dapat menyampaikan sambutan. Momentum Hari Bakti ini bukan hanya menjadi perayaan atas kiprah dan perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang baru berusia 1 tahun, tapi juga menjadi wujud nyata dari semangat pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf, Pak Kakan Wil, setelan saya udah pakai setelan Sabah Desa, Pak, karena tiap hari Jumat saya harus keliling desa-desa, jadi agak oboy setelannya hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Kakan Wil, asli orang Subang Bu, Pak Kakan Wil, sehingga alhamdulillah hari ini bakti sosial ini bisa dilaksanakan di Subang. Bahkan kemarin saya dengar dari Pak Kalapas, karena Pak Kakan Wil Subang fokus banyak ke Subang, insya Allah Subang lebih ngabret lagi Pak Kakan Wil. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, insya Allah kita pemerintah daerah dengan Lapas 2 Kabupaten Subang ini bisa berkolaborasi terus ke depannya. Program-program Pemda maupun program-program Kementerian Pemasyarakatan ini bisa terus bersinergi agar apa yang kita cita-citakan dan Pak Presiden cita-citakan itu bisa kita wujudkan bersama-sama di Kabupaten Subang. Dan Bapak Ibu, langkah ini menunjukkan bahwa aparatur negara tidak hanya hadir di balik meja atau di ruang kerja, tapi juga turun langsung ke lapangan, hadir, melihat, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan hadirnya Pak Kakan Wil di sini, kegiatan ini menunjukkan bahwa kita tidak terbenteng oleh yang namanya ruang lingkup dan kita tidak terbenteng dengan yang namanya balik meja, sehingga seluruh aparatur negara hari ini bisa bersama-sama turun ke bawah agar masyarakat juga bisa merasa lebih dekat dengan kita para aparatur negara. Dan ini juga merupakan wujud nyata dari pemerintahan hari ini bahwa apa yang kita lakukan semua itu demi masyarakat yang ada di bawah. Dan sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu Kabupaten Subang mengalami berbagai peristiwa bencana alam yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu saya betul-betul ucapkan terima kasih. Ini setidaknya bisa memberikan keringanan kepada para korban, para masyarakat yang terkena dampak bencana akhir-akhir ini, Pak Kakan. Dan dalam situasi seperti ini, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan hari ini menjadi bentuk nyata dari nilai kepedulian dan gotong royong antar sesama anak bangsa. Ini adalah contoh konkret bahwa kerja pemerintah dan instansi akan semakin bermakna jika diiringi dengan empati dan semangat kemanusiaan. Dan kegiatan hari ini bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi tentang menumbuhkan kembali harapan dan semangat kebersamaan. Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 ini juga membawa makna penting bahwa semangat bakti bukan hanya tentang pelayanan administrasi, hukum, tetapi juga pengabdian yang tulus untuk kemanusiaan. Dan saya percaya langkah yang dilakukan hari ini akan mempererat sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Subang dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih berdaya tangguh dan sejahtera. Dan
Mungkin juga saya ucapkan selamat datang Pak Kakanwil, walaupun asli orang Subang. Secara formal saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Subang, dan mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersinergi Pak Kakanwil. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jadi kalau sekarang Pak Kakanwil izin, karena slogan ngabret. Jadi kalau pantun teh jawabnya bukan cakep, tapi ngabret Pak. Khusus Subang. Langit cerah, burung bernyanyi. Ngabret. Warga tersenyum penuh bahagia. Ngabret. Semoga bakti sosial hari ini Ngabret. menjadi berkah bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Satu, dua, tiga. Salam coba ngabret Bapak izin. Coba ngabret. Izin, satu, dua, tiga. Cukup Pak, terima kasih. Oke, satu, dua, tiga. Coba ngabret. Coba ngabret. Sekali dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Kabupaten Subang, kedatangan Pak Kakanwil. Kebenaran Pak Kakanwil orang Subang. Alhamdulillah kita mendapat bantuan bakti sosial dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabupaten Subang. Ini insya Allah akan disebarkan di seluruh wilayah Kabupaten Subang, terkhususnya wilayah-wilayah yang kemarin terkena bencana. Ada bencana longsor, ada angin puting beliung. Insya Allah ini akan disebarkan di seluruh Kabupaten Subang. Seperti itu. Kegiatan ini memang kita fokuskan di Subang, dan alhamdulillah support dan dukungan dari Bupati bisa hadir untuk membantu kami, dan mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang terdampak bencana. Berapa banyak Pak? 11.000 Pak. Siap. Atur nuhun. Oke. Jadi untuk para wartawan hari ini pesan-pesan saya talk less do more, banyak bertindak sedikit berbicara. Mantap.